Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Maripuji Lestari, Saya Sania Puspasari. Saya Elsa Mutiara Santi. Saya Tasya Arif Fitriani. Saya Anissa Eka Nilamsari. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudulkan Biaya Sistem Pengendalian, Desain, dan Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Biaya sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memberikan satu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang bersedia menggunakan biaya langsung out of pocket untuk memperoleh manfaat ini. Manajer juga harus memperhatikan hal-hal lain. Terkadang biaya tidak langsung lebih besar daripada biaya langsung. Biaya langsung SPM mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan SPM, seperti biaya pembayaran bonus tunai atau biaya pemeliharaan staf audit internal. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk perubahan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Perubahan perilaku dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan. Pada suatu organisasi, hal ini terjadi ketika SPM membuat dan sebenarnya mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tunjangan organisasi. 1. Perubahan perilaku dan pengendalian hasil. 2. Perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. 3. Perubahan perilaku dan pengendalian personal atau kultural. Gamesmanship digunakan untuk menunjukkan tindakan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomi yang positif terhadap perusahaan. 1. Menciptakan sumber daya Slack. 2. Memanipulasi data. Penundaan pekerjaan. Penundaan yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar seperti yang timbul dari persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tingkatan dalam jenjang jabatan atau dari memo yang tidak berujung melalui beberapa tingkatan jabatan sebelum sesuatunya jelas. Penundaan tersebut dapat menyebabkan reaksi manajerial yang mungkin merugikan seperti game playing atau reaksi yang merusak perilaku yang harus diperiksa oleh pengendalian. Perilaku negatif mungkin disebabkan oleh banyak faktor, yaitu kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi baik secara terpisah maupun gabungan faktor-faktor tersebut. Selain itu, tipe karyawan yang berbeda akan terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut secara berbeda pula. Ada perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil dan perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Pilihan pengendalian. Suatu permasalahan bisa jadi diselesaikan dengan satu jenis pengendalian atau kombinasi. Beberapa jenis pengendalian dapat dipertimbangkan cost dan benefitnya. Pilihan pengendalian sendiri dibagi menjadi 3, di antaranya yang pertama pengendalian personal dan kultural, yang kedua keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan, dan yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Menganalisis pemilihan ketatnya pengendalian. Beradaptasi terhadap perubahan banyak perusahaan menekankan pada satu bentuk pengendalian manajemen pada satu waktu tertentu. Tetapi seringkali mengubah penekanan ke bentuk lain karena kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan yang berubah. Perbedaan ini yang membuat implementasi SPM menjadi menantang dan penting untuk menekankan bahwa tidak ada satupun bentuk pengendalian yang optimal pada semua jenis keadaan. Mempertahankan pengendalian yang baik, penyebab kegagalan pengendalian. 1. Pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentu dan atau pengaruh pengendalian manajemen. 2. Kecenderungan manajemen untuk menunda implementasi pengendalian manajemen untuk mengerjakan permintaan bisnis lain yang dianggap lebih penting dan utama. Penundaan implementasi juga dapat disebabkan gaya personal manajer dalam memimpin perusahaan karena tidak mau beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Studi kasus diagnosis product corporation, yaitu
Diagnostic Product Corporation mengimplementasikan sebuah program bonus kinerja baru untuk Amerika Serikat berdasarkan Field Service Engineers atau FSE. Program baru tersebut memberikan imbalan bagi FSE berdasarkan pada pencapaian mereka, bukan hanya lamanya waktu kinerja dan tetap bekerja dengan memperhatikan tingkat perkembangan. Program baru yang diimplementasikan oleh perusahaan merupakan sebuah pengendalian tindakan yang mana perusahaan berharap dengan dikeluarkannya program baru tersebut, karyawan akan lebih giat dalam bekerja. Field Service Organization memiliki beberapa tujuan meliputi perbaikan, instalasi, pemeliharaan preventif, dan penggantian instrumen. Dari tujuan dapat kita lihat perusahaan menginginkan karyawan untuk mengikuti setiap kebijakan dan peraturan yang dimiliki perusahaan dengan baik. FSO diharuskan untuk berada di tempat selama 4-6 jam dalam waktu 24 jam sehari. Kompensasi berdasarkan kinerja. Karena FSE, DPC membebaskan karyawan yang tidak memenuhi syarat untuk lembur. DPC menciptakan rencana kompensasi variabel. Rencana memberikan pembayaran secara kuartalan pada FSE untuk waktu kerja yang lebih dari jam kerja reguler. Manajer DPC ingin memberikan bonus pada FSE-nya sesuai dengan kinerja mereka, bukan lamanya mereka bekerja. Program bonus didesain untuk mengukur metrik kinerja. Program bonus kinerja baru memberikan penghargaan pada insinyur field service baik poin maupun uang. Poin penghargaan dan atau uang didasarkan pada kinerja FSE untuk 6 hal. Yang pertama yaitu ada cross training, penyelesaian preventive maintenance, faktor kerjasama bagi PM, penyelesaian pada kunjungan pertama, tingkat panggilan kembali, dan fungsi administrasi. Dari poin penghargaan yang diimplementasikan oleh DPC, perusahaan menginginkan karyawan untuk mengikuti setiap prosedur yang ada dan menjalankannya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi, kami persilahkan untuk mengisi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.